Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, saya tetap mendoakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya selalu doakan semoga hidup kita barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan sama Allah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, ayo sama-sama kita terus bersyukur, karena memang itu salah satu cara untuk kita menjadi orang berlimpah. Nah seperti biasa juga jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan saja di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin kasih tips ya, lagi-lagi tips lah, yang sebenarnya juga ini pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya tentang cara saya menyelesaikan hutang. Bukan hanya itu sih, termasuk perkara hajat, impian, ini selalu saya lakukan sampai saat ini. Nah buat Anda saat ini yang sedang berjuang untuk lunasin hutang, coba deh, berkali-kali saya sampaikan, coba tulis jumlah hutang Anda. Tulis total jumlah hutang Anda itu berapa. Nah kemudian tulis itu, bawa di atas sajadah. Misalnya 100 juta hutang Anda gitu ya. Anda tulis di situ di selembar kertas tuh, alhamdulillah ya Allah, hutangku 100 juta sudah lunas terbayar. Tulis di situ pakai spidol, pokoknya Anda tulis pakai spidol kah, pakai pulpen kah, yang penting jumlah hutang Anda keseluruhan. Tulis alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hutangku 100 juta lunas terbayar. Nah kemudian dari tulisan jumlah hutang itu Anda bawa ke atas sajadah. Artinya apa? Bawa sholat, mohon dan doa kepada Allah, kasih tunjuk ke Allah, walaupun sebenarnya Allah sudah tahu, tapi sebagai tanda keseriusan kita benar-benar pingin Allah itu supaya melunasi hutang kita. Kemudian amalan yang Anda lakukan apa? Amalan yang Anda lakukan adalah lakukan sholat hajat 2 rakaat. Lakukan 2 rakaat, boleh tengah malam, boleh habis isya, boleh. Kalau saya dulu mengamalkannya itu bahkan sampai sekarang itu setelah sholat isya ya, jadi jam-jam 9 atau segitu selesai sholat isya, saya langsung sholat hajat 2 rakaat. Nah selesai sholat hajat, amalannya apa? Baca sholawat yang banyak teman-teman semuanya. Saya di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, baca sholawat Sajaratul Nukut itu 1000 kali. Kalau lebih bagus, amalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 1000 kali. Boleh lebih lah, pokoknya saran saya jangan kurang dari 1000 kali. Nah jadi itu, pertama sholat hajat, kemudian baca sholawat 1000 kali, sholawat Sajaratul Nukut, kemudian setelah itu Anda berdoa. Anda tempelkan, Anda peluk tuh kertasnya. Kertas itu Anda peluk, Anda bilang, ya Allah, terima kasih ya Allah, hutangku sudah lunas. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh-sungguh maha baik, Engkau sudah menolongku, makasih ya Allah. Walau faktanya berbeda, lakukan teman-teman semuanya. Itu namanya ilmu visualisasi, membayangkan seolah hutang kita itu sudah lunas. Walau faktanya berbeda, walau faktanya hutang kita juga belum lunas, nggak apa-apa. Lakukan itu teman-teman semuanya. Kenapa? Itu sangat berpengaruh pada keyakinan kita ke depannya. Kan saya pernah bilang ya, bahwa ada satu kisah, itu seorang anak muda, saya pernah baca buku tuh ya, bukunya saya lupa tuh, dulu tuh saya baca, saya ingat sampai sekarang, itu yang menjadi motivasi saya. Bahwa dia punya impian, ingin punya rumah di satu bukit lah gitu. Bukit atau tempat, dia pingin rumah itu, dia bayangkan rumah itu bentuknya seperti ini, dia bayangkan. Nah kemudian dia cari di internet, dia foto itu gambarnya, kemudian dia tempel tuh gambar itu di dinding. Setiap dia mau tidur dia lihat, dan setiap dia mau tidur dia katakan, aku pasti bisa dapat itu, aku pasti bisa miliki rumah itu, aku pasti bisa, pokoknya bahasanya aku pasti bisa, sambil dia terus membayangkan, memvisualisasikan seolah-olah benar-benar rumah itu dia udah jadi miliknya. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata benar, rumah itu benar-benar rumah yang dia impikan itu terwujud, dan dia bisa membangun rumah di situ. Nah sama tekniknya seperti itu. Motivasi itu motivasi yang saya lakukan. Motivasi itulah yang membuat saya itu dulu melakukan itu hingga sampai sekarang, menggunakan kekuatan visualisasi. Nah ini kita tambah dengan kekuatan sholawat. Dengan apa? Kita bukan hanya mengandalkan kekuatan pikiran, tapi menggunakan juga kekuatan Allah, kekuatan sholawat, kekuatan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kan kita sholat hajat dulu, selesai sholat hajat itu kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan lewat wasilah sholawat itu Allah bukakan jalan, sehingga Allah itu membuka jalan untuk bisa melunasin semua utang-utang kita. Nah Anda lakukan itu.
Lakukan itu teman-teman. Jadi harus banyak sholawat. Anda nggak usah pusing-pusing deh memikirkan amalannya seperti apa. Udah, saran saya cukup amalkan 2 saja zikirnya. Apa itu? Banyakin sholawat dan banyakin istighfar. Nah, salah satu sebab kenapa doa kita itu belum terkabul, itu ada penghalangnya. Doa kita nggak terangkat ke langit itu ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dosa kita. Nah, untuk bisa menghilangkan, menghapus dosa itu caranya dengan apa? Beristighfar. Banyak istighfar. Habis sholat itu istighfar 100 kali, selesai sholat 5 waktu ya 100 kali, 100 kali. Pokoknya perbanyak istighfar dan sholawat. Insya Allah dengan 2 amalan ini, insya Allah pasti pertolongan Allah itu datang. Dan fokus Anda ketika Anda berjuang untuk menyelesaikan tentang itu, fokusnya itu jangan pada keajaiban. Lakukan saja. Jangan melakukan itu sehari, 2 hari, seminggu berhenti. Enggak, tapi lakukan terus. Saya sampai saat ini tuh melakukan terus. Termasuk impian, ya, termasuk keinginan, apapun. Saya membayangkan seolah apa yang saya inginkan itu benar-benar sudah terjadi, benar-benar sudah terwujud, benar-benar sudah saya dapatkan. Nah, prosesnya seperti apa, caranya bagaimana, udah itu nggak wilayah kita. Yang penting kita tetap ikhtiar, yang penting kita terus memohon kepada Allah dengan ibadah kita banyak berdoa, banyak meminta, banyak sholawat, banyak istighfar. Insya Allah dibuka jalan Allah, hijab itu terhapus, dosa-dosa itu terkikis sehingga Allah buka jalan dan Allah kabulkan yang menjadi hajat-hajat kita itu. Ditambah lagi dengan kekuatan sholawat. Nah, boleh kalau sholawat itu sholawat apapun bagus, tapi kalau yang saya lakukan itu sholawat Sidratul Nukut, amalkan 1000 kali. Dan yang terpenting teman-teman semuanya, jaga sholat. Jadi amalannya cukup sederhana. Kalau Anda mau pakai cara saya, monggo, itu yang saya lakukan sampai saat ini. Cara-cara saya bukan hanya termasuk nasutang, termasuk impian seperti yang saya sebutkan tadi ya, itu saya lakukan. Membayangkan, benar-benar memvisualisasikan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan itu benar-benar terwujud. Ini hasilnya powerful teman-teman semuanya. Yang penting kita sabar, konsisten dilakukan. Apalagi kita dalam keseharian itu juga memperbanyak sholawatnya. Kita tahu bahwa orang yang mengamalkan 1 sholawat itu akan dapatkan 10 kebaikan, 10 rahmat. Wah, rahmat itu pasti bentuknya itu berbagai macam ya. Banyak hal lah. Makanya banyak testimoni itu yang menjelaskan mereka yang mengamalkan sholawat itu dapat keajaiban karena memang benar-benar mereka benar-benar semangat, benar-benar berjuang, konsisten, istiqomah untuk mendawamkan sholawat. Anda harus begitu. Nah, bagaimana kalau Anda sedang tertekan, benar-benar dipaksa harus bayar hutang sementara Anda nggak ada uang? Ya sudah, hadapi saja. Hadapin. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau kita banyak sholawat, kita mendekat sama Allah, melibatkan Allah, pasti pertolongan Allah itu datang. Pasti ada saja nanti jalan yang bisa membuat kita itu lebih yakin lagi sama Allah. Nah, bentuknya itu seperti apa kita wallahu alam nggak ngerti ya. Bisa saja mungkin yang tadinya banyak tuh kelas yang ikut bergabung di kelas online saya itu mereka yang mendawamkan sholawat itu yang tadinya penagihnya marah-marah akhirnya luluh. Pokoknya banyak keajaiban. Dan yang terpenting itu udah amalkan, lakukan deh teman-teman semuanya. Ilmu ini saya dapatkan tuh bukan karangan saya, tidak, tapi saya belajar dari berbagai motivasi, termasuk dari guru saya, baca buku, banyak hal. Kan perjalanan saya dalam Riyadhah kan dari tahun 2012 gitu. Sebenarnya nggak dari tahun 2008, cuman saya memfokuskan Riyadhah itu dari tahun 2012 hingga sekarang. Alhamdulillah, insya Allah ya. Dan saya niatkan itu sampai akhir hayat. Itu saya pelajarin mereka bagaimana menggunakan kekuatan pikiran, visualisasi, afirmasi, kemudian law of attraction biasa yang disebut itu ya. Kemudian mereka gabungkan dengan kekuatan sholawat. Tapi yang terpenting itu adalah kita libatkan ke Allah. Ini pasti dong, ini nomor 1. Kita harus melibatkan Allah. Nah, kita tambah kekuatan pikiran, visualisasi, kita gencatkan lagi dengan kekuatan Allah. Kita melibatkan Allah, yakin sama Allah, banyak sholawat. Apalagi kalau kita bisa menambah baca Quran yang banyak, ibadahnya kita jaga, ya sholat tahajud kita tegakkan, kita istiqomahkan. Pasti teman-teman semuanya. Fokus Anda jangan pada mengeluh, jangan. Kalaupun Anda sedang tertekan, dimaki, dihina karena memang belum bisa berhutang, sudah nikmati saja. Terima saja, anggap saja itu jadi jalan ampunan. Nah, kalau Anda sudah sudah berikhtiar, sudah berusaha, Allah juga belum kasih pertolongan, belum juga kasih jalan, sabar, lakukan terus. Jangan gitu Anda baru melakukan 1 minggu, tiba-tiba Anda diuji, masalah datang betul-betul Anda putus asa. Enggak begitu, tetap lakukan. Kalau Anda sedang lelah, capek, ya istirahat sejenak. Anda banyak istighfar, pokoknya jangan tinggalkan istighfar dan sholawat. Ini amalkan teman-teman semua. Istighfar udah, kalau saran saya
jumlah sebenarnya nggak jadi ketetapan, tapi saran saya oke lah, karena kita riyadhah, usahakan istighfar tuh nggak kurang dari 1000, nggak kurang dari 1000. Kemudian sholawat juga nggak kurang dari 1000. Monggo Anda mengamalkan sholawat apa. Kalau saya tetap saya sampaikan, yang saya amalkan sholawat itu dua, sholawat Jibril dan sholawat Syajaratul Nuqut. Nah, sholawat Jibril itu saya amalkan ketika saya kegiatan. Sholawat Syajaratul Nuqut itu saya amalkan ya malam hari. Itu tadi sebenarnya saya sebutkan tadi, punya impian kita sholat hajat dulu 2 rakaat, setelah itu kita bersolawat kepada Rasulullah, setelah itu kita mohon doa kepada Allah. Insya Allah ketika kita sholawat itu dosa kita itu akan diampuni sama Allah. Kita tambah lagi dengan kita memperbanyak istighfar. Kesulitan hidup kita nggak ketemu jalan, solusi itu rasanya sulit, rezeki itu rasanya sulit, itu karena penghalangnya itu dosa kita, banyaknya dosa kita, sehingga kita merasa hidup ini kok berat, hidup ini kok susah, rezeki itu kok nggak datang, kemudian keajaiban itu kok nggak datang. Sabar, teman-teman semua sabar, banyak istighfar, banyak sholawat, pasti nanti ada saatnya itu Allah akan tunjukkan, Allah akan menolong di saat yang tepat. Dan bukan tugas kita memikirkan kapan itu, nggak usah, lakukan saja teman-teman semuanya. Anda jangan fokus pada mengeluh, jangan fokus pada sesuatu yang bukan wilayah kita, jangan. Apa itu yang wilayah kita? Keajaiban, solusi, itu bukan wilayah kita, wilayah Allah. Wilayah kita itu terus berdoa, berikhtiar, sungguh-sungguh, gak nyerah, yakin sama Allah. Pasti teman-teman semua terjadi. Nah, itu caranya. Sekali lagi saya ulangin, tuliskan doa Anda, tuliskan jumlah hutang Anda di selembar kertas. Dan setelah Anda lakukan itu, simpan, lipat gitu ya, simpan. Dah Anda simpan di dalam Quran, atau Anda simpan di mana, pokoknya simpan. Bawa ke atas sajadah, Anda sholat hajat 2 rakaat, kemudian selesai sholat hajat itu Anda bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu Anda berdoa, Anda peluk tuh catatan yang sudah ditulis tadi di kertas. Anda bilang, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hutangku 1 juta sudah lunas, makasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Sambil Anda membayangkan seolah-olah hutang Anda itu benar-benar sudah lunas. Bayangkan terus, Anda sudah terbebas dari hutang, sudah terbebas dari kesusahan, Anda membayangkan kebahagiaan, Anda membayangkan banyak uang, Anda membayangkan punya hajat-hajat Anda sudah terwujud. Lakukan terus. Kemudian perkuat ibadah. Ibadah itu benar-benar harus benar-benar dinomorsatukan. Allah dahulu, Allah, kejar Allah pokoknya dulu. Kejar Allah, kejar ampunan Allah, dan Anda harus benar-benar berjuang. Jangan putus asa, terus meminta. Hari ini belum Allah kasih, berdoa lagi, terus berjuang. Pasti dikabulin, gak mungkin Allah bohong. Percaya deh teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.